Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang business plan composition. Di sini kamu membuat bakgomet atau disebut bakso goreng matematika. Next. Berikut adalah nama pembuat bakgomet atau bakso goreng matematika. 1. Amalia Ekasari. 2. Galuh Fadila Aulia. 3. Lisa Dayani. Visi dan misi business plan bakgomet. Visi menciptakan produk makanan berbahan alami yang menyehatkan, bergizi, serta dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Misi tetap menjaga kualitas produk, memberikan pelayanan yang terbaik, serta menjaga cita rasa masakan khas Indonesia. Bakgomet, bakso goreng matematika. Bakso adalah salah satu makanan yang digemari oleh semua kalangan. Makanan ini umumnya dibuat dari campuran daging sapi gilingan dengan tepung tapioka, akan tetapi ada juga yang terbuat dari daging ayam, ikan, atau udang. Bakso goreng ini berbahan dasar alami seperti bayam, wortel, dan cabai, sehingga mencukupi kebutuhan gizi tubuh. Bakso ini juga memiliki bentuk yang unik, yaitu berbentuk angka, sehingga mampu memikat konsumen karena bentuknya yang menarik. Tentu dengan daging yang banyak, serta dilengkapi rempah-rempah yang membuat cita rasa bakso ini kian kuat, menggugah selera, dan bikin nagih. Berikut adalah manfaat dari bahan yang terkandung di dalamnya. 1. Bayam. Bayam dapat meningkatkan kinerja ginjal dan melancarkan pencernaan, serta dapat memperkuat akar rambut dan mengobati tekanan darah rendah. 2. Wortel. Wortel dapat meningkatkan penglihatan karena wortel kaya akan vitamin A, serta mencegah dari penyakit stroke dan diabetes. 3. Cabai. Meningkatkan nafsu makan, menurunkan kadar kolesterol, dan sebagai antibiotik alami. 4. Tepung. Bakso ini berbahan dasar tepung yang memiliki kandungan karbohidrat. 5. Daging. Daging dapat meningkatkan stamina, memperkuat tulang, kaya mineral dan protein, serta membantu mencegah anemia. Berikut akan disampaikan oleh rekan saya, Amelia. Bahan-bahan dan peralatan masak. Bahan-bahan yang kita gunakan itu ada daging ayam, tepung tapioka, tepung maizena, cabai merah, bayam, wortel, daun bawang, bawang putih, bawang merah, air es, garam, lada bubuk, baking powder, gula pasir, minyak wijen, telur, penyedap rasa secukupnya. Nah, untuk peralatan masak yang kita gunakan ada mangkok, sendok, pisau, telenan, chopper, cetakan angka, wajan, dan spatula. SWOT. Untuk analisis SWOT-nya, untuk strength, bahan yang kita gunakan ini mudah didapatkan di toko terdekat. Produk kita juga sudah produk siap makan. Modal usaha yang kita gunakan juga tidak terlalu besar. Produk yang kita gunakan menggunakan bahan yang alami sehingga baik bagi kesehatan. Untuk kemasan kita akan menggunakan bahan kertas food grade ya, jelas menarik dan mudah dibawa serta juga ramah lingkungan. Selanjutnya
kekuatan dari produk kita ini, makanan yang lagi kita buat ini merupakan makanan yang lagi hits, disukai dari kalangan anak-anak sampai orang tua, terutama remaja. Untuk kelemahan, untuk barang kita ini produknya kurang dapat bertahan lama dalam kondisi dingin karena bisa membuat tekstur yang kurang enak. Untuk pembuatan bakso goreng juga masih cukup lama karena dibuat dengan cara tradisional. Untuk kesempatan atau opportunities ini, dengan inovatif dan kreatif, usaha ini memiliki kesempatan besar untuk menguasai pasar. Bisa dikembangkan oleh lebih besar lagi dengan menambah variasi bakso dengan menggunakan berbagai jenis sayur lainnya. Mungkin juga menambah variasi bumbu. Untuk teman makan bakso goreng. Untuk ancamannya, banyak kompetitor yang menjual harga bakso dengan harga yang lebih rendah. Dan banyaknya makanan-makanan ala luar negeri yang membuat jajanan lokal kurang diminati. Solusinya, kita dapat mempertahankan cita rasa produk dengan menggunakan bahan berkualitas terbaik, menyediakan produk dalam bentuk frozen food, memberikan jangka waktu konsumsi yang cepat agar kualitas produk tetap terjaga. Selanjutnya, analisis BMC. Yang pertama, customer segment. Pemasaran kita menggunakan online dan offline. Untuk produk olahan, kita cetak dengan berbagai macam angka. Semua kalangan, dari anak-anak sampai orang tua bisa menikmati produk kita. Untuk value proposition ini, harga produk sangat terjangkau, dibuat dari bahan alami wortel, cabai besar, cabai merah besar, dan bayam yang berkualitas. Juga bisa dijadikan sebagai frozen food. Untuk channel, penjualan kita melalui sosial media, seperti Instagram, WhatsApp, mungkin sekarang yang lagi hits lewat TikTok. Kita juga menyediakan penjualan lewat Shopee, seperti itu. Untuk customer relationship ini memanfaatkan media sosial komunikasi dan feedback customer. Seperti juga kita melakukan live ya, kalau sekarang itu jualnya lewat live di TikTok. Untuk revenue stream, kita penjualan secara online, namun kita pre-order. Kita juga menggunakan sistem pre-order. Jadi tidak hanya barang ready yang kita jual, tapi juga ada yang pre-order juga. Untuk key resource itu kita ada 3, yaitu manusia, bahan baku, dan gas LPG. Selanjutnya, untuk key activity, mungkin ada produksi, packaging, pemasaran, penjualan, dan stok barang. Untuk key partnership, kita menggunakan stand food, toko kelontong, mengikuti acara event Car Free Day, sama mengikuti bazar. Untuk cost struktur, ada biaya produksi, biaya distribusi, biaya transportasi, dan ada biaya untuk promosi. Untuk penentuan harga jual, kita menggunakan metode cost plus pricing method. Untuk bahannya, bahan baku utamanya kita ada daging ayam, dengan harga 15.000 itu perhitungan kita ambil setengah kilo ya. Jadi biaya yang kita gunakan sama dengan kebutuhan ini, setengah kilo itu 15.000. Kalau untuk tepung tapioka, dengan harga 7.000 ini kita mengambil harga dari setengah kilo ya, tepung tapioka. Karena kebutuhan yang kita gunakan hanya 200 gram, maka biaya yang kita keluarkan hanya Rp3.000. Untuk tepung maizena, dengan harga 6.000 ini kita ambil harga 1 pack, atau 1 pak ya.
Untuk kebutuhan kita hanya menggunakan 100 gram, maka biaya dikeluarkan Rp4.000. Untuk minyak goreng, kita mengambil harga Rp46.000 ini dari 2 liter, karena kebutuhan yang kita gunakan hanya setengah liter, maka biaya yang kita keluarkan Rp11.500. Untuk bawang putih, kita di sini mengambil harga Rp8.000, itu dari seperempat. Maka kebutuhan yang kita gunakan kan hanya 9 siung, maka biaya yang kita keluarkan Rp1.000. Untuk bawang merah, dengan harga Rp7.000 ini kita ngambil dari seperempat kilo. Untuk kebutuhan yang kita gunakan hanya 6 siung, maka biaya yang kita keluarkan Rp1.000. Kalau untuk telur ayam dengan harga Rp12.000 ini kita ngambil setengah kilo. Maka kebutuhan per unitnya yang kita gunakan kan hanya 2 butir. Untuk biaya yang kita keluarkan yaitu Rp3.000. Untuk minyak wijen dengan harga Rp12.000 ini kita ngambil 1 botol. Karena kebutuhan yang kita gunakan hanya 4 sendok, maka biaya yang kita keluarkan hanya Rp1.600. Selanjutnya, lada bubuk dengan harga Rp1.000 ini merupakan harga 1 saset. Karena yang kita gunakan hanya 2 sendok teh, maka biaya yang kita keluarkan yaitu Rp1.000. Untuk baking powder, kita mengambil harga Rp5.000 ini 1 botol. Karena kebutuhan yang kita gunakan hanya 1 sendok teh, maka biaya yang kita keluarkan Rp1.500. Untuk penyedap rasa, kita menggunakan Royco dengan harga Rp500 per saset. Kebutuhan yang kita gunakan juga 1 saset, maka biaya yang kita keluarkan Rp500. Untuk garam, harga Rp2.000 ini per 1 pack. Karena kebutuhan yang kita gunakan hanya 6 sendok teh, maka biaya yang kita keluarkan Rp500. Untuk gula pasir dengan harga Rp14.000 ini kita ngambil dari harga 1 kilo. Karena kebutuhan yang kita gunakan hanya 3 sendok teh, maka biaya yang kita keluarkan Rp300. Untuk cabai merah besar dengan harga Rp6.000 ini kita ngambil dari harga seperempat kilo ya. Karena kebutuhan yang kita gunakan hanya 3 buah, maka biaya yang kita keluarkan Rp500. Untuk wortel dengan harga Rp3.000 ini kita menggunakan harga seperempat kilo. Karena kebutuhan yang kita gunakan hanya 1 buah, maka biaya yang kita keluarkan yaitu Rp1.000. Untuk bayam dengan harga Rp2.000 ini merupakan harga 1 ikat. Karena kebutuhan kita gunakan hanya setengah ikat, maka biaya yang kita keluarkan Rp1.000. Untuk es batu ini 1 buah dengan harga Rp1.000. Karena kita menggunakan hanya seperempat es, maka biaya yang kita keluarkan Rp250. Untuk bahan baku tambahan seperti saus Del Monte ini, kita ambil Rp6.500 ini 1 pak ya. Karena kebutuhan yang kita gunakan hanya 8 saset, maka biaya yang kita keluarkan Rp2.170. Untuk daun bawang, dengan harga Rp1.000 ini, daun bawangnya dapat 2 helai, karena yang kita gunakan hanya 1 helai, maka biaya yang kita keluarkan Rp500. Untuk kemasan makanan ini 4.700 ini untuk 10 pieces ya. Karena kebutuhan yang kita gunakan hanya 8 pieces, maka biaya kita keluarkan Rp3.760. Nah, untuk perhitungannya, maka harga pokok produk per unit kita ketemu Rp53.080. Nah, untuk mencari harga jual per produknya, ini yang saya maksudkan per produk itu satu buah, bukan 1 kotak makanan. Jadi 1 buah ini. Iya, ini 1 buah ya. Harga jual sama dengan modal ditambah persentase laba diinginkan. Harga jualnya kan Rp53.080. Kita mencari untung 50%. 50% kali Rp53.080, maka Rp53.080 ditambah Rp26.540, ketemunya Rp79.620. Nah,
Harga jual per produk adalah Rp79.620 dibagi 32 sama dengan Rp2.488. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Galuh. Proses pembuatan bakgomet. Untuk langkah pertama, iris tipis daging ayam atau daging sapi, kemudian masukkan ke dalam chopper, kemudian beri sedikit garam, lalu giling daging hingga halus. Selanjutnya cincang bawang merah dan putih, lalu goreng setengah matang, kemudian haluskan. Cincang wortel, cabai, kemudian haluskan secara terpisah. Haluskan bayam dan beri sedikit air es. Lalu campur daging yang sudah dihaluskan dengan tepung maizena, tepung tapioka, dan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan, merica bubuk 2 sendok teh, 2 butir telur, air es, garam, dan gula. Lalu tambahkan daun bawang, minyak wijen, dan penyedap rasa secukupnya. Lalu aduk semua bahan hingga kalis. Kemudian tambahkan baking powder, lalu tunggu 20 menit sampai adonan sedikit mengembang. Setelah adonan mengembang, pisahkan menjadi 4 adonan. Untuk campuran adonannya, yang pertama beri wortel, untuk adonan kedua bayam, adonan ketiganya cabai, dan sisakan 1 adonan lagi untuk yang ori. Kemudian cetak adonan pada cetakan angka, lalu beri sedikit minyak agar cetakannya mudah dibentuk, tidak lengket. Lalu goreng bakso dengan api kecil, dan bakso siap disajikan. Untuk packaging, kita menggunakan bahan kertas food grade. Tidak lupa untuk laminasinya juga sudah food grade yang jelas anti minyak ya teman-teman. Untuk bentuknya seperti yang ada di layar. Tidak lupa kita kasih stiker agar packaging ini lebih menarik konsumen. Saat pemesanan kita menggunakan size M. Untuk bagian bawahnya ini ukuran 8 x 6,5 cm. Untuk bagian atasnya 8,5 x 10 cm. Dan untuk tingginya 8 cm. Berikut merupakan link YouTube dari proses pembuatan bakgomet. Terima kasih sudah menyaksikan video presentasi kelompok kami mengenai Business Plan Composition bakgomet atau bakso goreng matematika. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata dan kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.